Tuhan yang disembah selain Allah, yang menciptakan sesuatu yang ada di atas bumi, atau amlahu syirkun fis samawat, ataukah mereka itu memiliki saham. Syirk itu adalah saham fis samawati, di dalam penciptaan langit. Pernahkah mereka itu Tuhan-Tuhan selain Allah memiliki saham di dalam penciptaan beberapa langit? Atau Allah menyatakan atainahum kitaban, atau pernah aku berikan kepada mereka itu kitab itu fahum ala bayyinatin minhum, yaitu mereka itu atas kitab itu ada bukti-bukti, ada bukti-bukti yang jelas dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah untuk menyembah kepada selain Allah. Maka tidak ada seorang Tuhan pun yang diperintahkan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Tuhan-Tuhan yang pernah mereka sembah, orang-orang Yahudi yang menyatakan Uzair bin Allah, orang Yahudi menyatakan Uzair itu adalah anak Allah. Tidak pernah Uzair itu di dalam kitab apapun menyerukan agar menyembah diri. Atau orang Nasrani yang menyembah kepada Isa, yang mereka anggap Isa berubah, Isa adalah Allah. Tidak pernah yaitu Nabi kita Isa alaihi salam memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya. Maka tidak ada satu kitab apapun yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sumber dengan jelas untuk menyembah kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bal iya'idul zalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura, dan tidaklah kata Allah ya'idul zalimun menjanjikan. Yang luar biasa ayat ini dinyatakan oleh Allah ya'idul zalimun, tidak dinyatakan wa'adan zalimun. Akan tetapi Allah menyatakan ya'idul zalimun ba'duhum ba'da illa ghurura, dan tidaklah orang-orang yang melakukan perbuatan saling itu saling berjanji satu dengan yang lainnya kecuali tidak. Jadi semenjak dulu sampai hari ini orang kalau hidupnya melakukan perbuatan zalim maka janjinya senantiasa buruk, yaitu tidak. Ini dipegang kalau mau memegang kehidupan ini, wong itu zalim janji baik pasti buruk, itu janji yang tidak. Sebagian berjanji kepada selain yang lainnya. Maka asli nih orang zalim satu dengan orang yang zalim yang lainnya itu senantiasa curiga. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan. Maka dinyatakan oleh Allah ya'idul zalimuna ba'duhum ba'da, sebagian atas sebagian yang lain illa ghurur, kecuali adalah tipu daya. Itu semuanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Tidak ada manusia, orang-orang yang zalim itu setia satu dengan yang lain. Belum nek kecekel situk wis bukan apa. Iki kok aku mlebu penjara dhewe. Memang ini pasti lihat kalau sudah satu masuk penjara pasti akan diungkap mereka satu dengan yang lain, karena
satu dengan yang lain dinyatakan oleh Allah, pasti ulur tingginya janji-janjinya. Tidak ada sesuatu yang koyak-koyak. Insya supaya kita terdeteksi dan ini dan itu dan lain sebagainya, janji-janji dan lain sebagainya. Kalau satu yang bisa ditangkap, semuanya akan dibuka. Itu aku tolong Pak Hakim, ini yang merah ini yang merah. Meskipun siapa katakan saya tidak mendapatkan 100%, dia 50%. Itu yang terjadi. Al-Quran ini mengungkap segalanya. Kalau kita kan orang boleh itu di saat berjanji satu dengan janjinya pasti dimudah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kalimat ya'idu, janji, bukan wa'ada. Kalau ada janji tetapi janji yang sudah lampau, tapi di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai ya'idu adalah siqah mudhara'ah yang fungsinya lil hadir wal mustaqbal, untuk masa saat zaman Nabi, hari ini dan yang akan datang. Orang zalim pasti satu dengan yang lain berjanjinya adalah janji ditunda. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hal yang seperti itu. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bagaimana Allah memberikan kepada kita gambaran tentang ayat kemudian yang sampai hari ini langit tidak pernah hancur, tidak pernah punah, karena semuanya itu adalah digenggam oleh Allah. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yumsikus samawati wal ardh, Allah ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langit dan bumi, beberapa langit dan bumi. Cara Allah menahan bagaimana? Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang menyatakan ada tarik menarik di atas bumi ini sehingga manusia tidak jatuh. Orang lain menyatakan atau ilmuwan menyatakan ada gravitasi bumi, menusuk kubur ke bumi, air tidak tumpah dari bumi, ada gravitasi. Maka Allah menyatakan untuk apa? Al-Rasul, agar tidak hancur, tidak punah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita semuanya ditahan itu oleh Allah dengan cara Allah. Begitu juga di saat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan air bisa ada hujan. Menungso berapa miliar untuk membuat hujan mata, tetapi Allah cukup menggerakkan angin bergerak ke arah sana, berkumpullah, yaitu uap-uap itu menjadi satu sehingga menjadi awan. Awan itu menggumpal sehingga setelah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hujan. Dengan apa? Cukup Allah menggerakkan itu semuanya dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyatakan wala in zalata in amsakahu min ahadin min ba'di, wala in zalata, dan di saat zalata yaitu hancur dan punah, in amsakahu min ahadin min ba'di, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menahan dari min ahadin, dari seorang pun min ba'di, dari setelah kekuasaan Allah. Kalau tidak ditahan oleh Allah, maka akan binasa itu semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di saat bumi, langit semuanya ini ditahan oleh Allah dengan cara Allah. Setelah itu Allah menyatakan innahu kana haliman ghafura,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut dan Allah maha memberikan ampun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Kalim. Allah adalah zat yang maha lembut di saat menciptakan apapun yang ada di atas bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang seperti itu. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu, dan manusia bersumpah billahi dengan nama Allah